Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Toyota Agya, sebuah Toyota yang sangat terkenal dan juga sangat laris sekali karena ini adalah sebuah LCGC. Tapi untuk yang GR ini tadinya disebut sebagai sebuah LCGC karena harganya sudah berbeda. Jadi di tahun 2023 ini Toyota kan meluncurkan generasi kedua dari Toyota Agya. Ada dua trim, ada yang tipe G, ada yang GR seperti di sebelah aku ini. Yang tipe G itu harganya dia yang CVT transmisinya ya. Dia harganya itu 191 juta. Sedangkan yang di sebelah aku ini adalah yang versi GR varian tertingginya. Ini harganya dia 253 juta. Ya memang harganya bisa dibilang cukup mahal ya. Karena dengan harga segitu kita bisa mendapatkan Avanza tipe yang 1300 cc CVT, kita bisa mendapatkan Avanza yang tipe itu. Lalu kita juga bisa mendapatkan Toyota Race yang mesin 1200 cc juga. Dengan harga segitu kita bisa mendapatkan antara dua mobil itu. Tapi kita akan lihat juga apa yang ditawarkan oleh mobil ini sehingga harga menyentuh 253 juta. Dan kita juga akan membandingkan apa sih bedanya dibanding yang tipe G. Kita akan lihat kelebihan-kelebihan dari mobil ini. Setelah kita juga akan tes jalan mobil ini. Kita akan lihat seberapa nyaman juga mobil ini pada saat jalan. Simak videonya. Untuk sekedar info aja, ini adalah Toyota Agya generasi kedua. Jadi generasi pertama dari Toyota Agya itu diluncurkan tahun 2013. Dan selama 10 tahun itu Toyota Agya belum berganti generasi sama sekali. Hanya mengalami sejumlah facelift hingga tahun 2019 kemarin. Dan di tahun 2023 ini barulah diluncurkan generasi keduanya. Nah, dari tahun ke tahun, dari 2013 sampai tahun 2023, Toyota tuh sangat sukses menjual Toyota Agya. Karena satu, harganya yang sangat affordable. Lalu juga dia irit, sangat irit sekali. Itu menjadikan Toyota Agya ini menjadi Toyota termurah juga dan Toyota terlaris juga. Nah, kita akan lihat di generasi kedua ini. Oh ya, ada perubahan juga. Mesinnya itu yang tadinya dia menggunakan 4 silinder ya di generasi sebelumnya. Sekarang itu dia sudah menggunakan mesin 3 silinder yang Toyota ngeklaim bahwa dia sudah bisa lebih irit dan juga performanya dia bisa lebih baik. Nanti kita akan lihat juga pada saat test drive. Bagian depan memang dibanding yang versi tipe G-nya ya, dia lebih sporty. Wajar dia menggunakan trim GR juga. Jadi lihat bagian depan nih, dia menggunakan grill berwarna hitam semua dengan logo GR di sini. Sama ada tambahan bumper juga yang dari GR. Sini ini adalah lampu LED-nya, lampu jadi sudah LED dan tidak ada fog lamp. Ya, mungkin karena dia lampu juga sudah LED. Di atas ini adalah lampu indikator yang bentuknya jadi kayak alis gitu. Yang keren sama ada lampu DRL di bagian bawah situ. Memang di mobil ini masih belum dilengkapi dengan seperti Toyota Safety Sense. Mungkin dengan harga Toyota kalau misalnya ditambahkan Toyota Safety Sense itu mungkin harga bakal jauh di atas ini, mungkin bisa sampai 260 atau 270 juta sendiri kalau ada Toyota Safety Sense ya. Nah, perbedaannya lagi dibanding yang generasi sebelumnya adalah dia tambah besar. Jadi dimensinya ini dia lebih besar dibanding yang sebelumnya. Dia panjang totalnya itu nambah sekitar 70 mm atau sekitar 7 cm. Dan itu berpengaruh juga. Belakangnya memang dia kelihatan lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Kita lihat bagian sampingnya. Karena kita pindah sisi mobil sebelah sini aja karena dari sebelah sana tadi agak gelap. Nah, kita lihat dia menggunakan velg 15 inci dan ini beda pasti dengan yang versi G, beda. Dia kelihatan lebih sporty karena dia yang GR juga. Spion dia berwarna hitam, dia sudah dilengkapi dengan retractable mirror, jadi sudah bisa dilipat secara elektrik juga. Nah, di Agya yang baru ini dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key. Jadi membuka pintu, nutup pintu cukup tekan sensor di sini saja dia langsung mengunci. Membuka pun juga dia bisa langsung dari sini. Dan juga di dalam dia sudah dilengkapi dengan start stop engine. Jadi kunci
Dari mulai kita berangkat sampai mungkin sampai tempat tujuan, itu kunci tidak perlu keluar kantong sama sekali, cukup di kantong aja. Nah ini seperti aku bilang, dimensinya dia tambah besar dan terlihat sekali dibanding generasi sebelumnya. Memang ini dia lebih panjang. Bagian belakangnya bisa dilihat juga berubah total. Bentuk lampu sudah seperti ini. Dia ini adalah lampu rem, bawah adalah lampu indikator. Yang aku suka adalah kalau misalnya di generasi sebelumnya itu membuka pintu bagasinya, ya kita harus mungkin colokin kunci baru buka, atau mungkin dari dalam untuk bukanya. Jadi agak repot yang sebelumnya. Tapi di sini sudah enggak. Sini ada tombol elektrik gitu, tinggal kita buka. Nah, sehingga dia bisa lebih simple. Nah bagasinya memang dia ukurannya dia lebih besar ya, dia besar dan juga cukup dalam. Memang bagasi cukup dalam ini dia kalau misalnya kita mau mengeluarkan barang agak berat perlu effort lagi, tapi dia besar. Dan pintu bagasi pun juga dia cukup enteng. Oke, kita lihat mesinnya. Seperti aku bilang, mesinnya kan dia sekarang sudah 3 silinder bukan 4 silinder lagi. Jadi sekarang dia mesinnya 1200 cc, 3 silinder yang menghasilkan tenaga 88 PS dan torsinya 113 Newton meter. Ya memang banyak yang bilang bahwa mesin 3 silinder itu cenderung lebih getar mobilnya itu. Tidak seperti mesin 4 silinder, tidak sehalus itu. Tapi sama Toyota itu sudah dibuat supaya getarnya itu seminimalisir mungkin, jadi tidak begitu getar. Tapi kita akan coba nanti. Tenaga dan torsi itu semua disalurkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Nanti kita akan coba juga untuk performa. Untuk akselerasinya itu kisaran 10 sampai 11 detik lah untuk akselerasi. Ya wajar lah ya, ini bukan mobil untuk kebut-kebutan soalnya. Kursi bagian belakangnya ini tinggiku 179 cm. Sisa headroom ya nggak begitu banyak sih, cuman sedikit doang. Sisa legroom dia juga nggak begitu banyak. Ini pun juga bagus sih, dia sudah dibuat agak melengkung ke dalam seperti ini, sehingga kita bisa diberi legroom yang lebih banyak. Kalau rata ini mungkin lebih sedikit lagi dia sisanya. Dan ini adalah posisi berkendaraku. Kursinya sendiri ya jujur aja, buat aku ini tidak begitu rebah, jadi agak tegak dia kursinya menurutku ya. Jadi kalau bisa lebih rebah sebetulnya enak, apalagi juga ini posisinya dia sudah fix. Kursinya dia enak, dia nyatu semua nih kursinya. Bukan 40 20 enggak, tapi langsung, dan enggak ada armrest. Dan kursi sendiri bisa dibilang dia empuk juga. Enggak ada apa-apa di bawah sini, hanya ada gundukan tapi kecil sekali. Kita coba duduk di bagian tengah. Bagian tengahnya pun juga dia tetap empuk kursinya. Kualitas sampingnya ini dia tidak ada soft touch sama sekali. Semuanya ini adalah hard case semua. Oke deh, kita langsung lihat ke bagian depan. Oh iya, sama ada satu cup holder di bagian depan sini saja. Satu doang cup holder. Sama paling di pintu kanan sama kiri. Dan pintunya pun juga dia ya lumayan lah, nggak besar-besar banget, tapi wajar. Kita lihat bagian depannya. Oke, sekarang kita nyalain dulu untuk mesinnya. Dia sudah menggunakan engine start stop button. Untuk getarannya ini masih berasa sebetulnya ya, pada saat diam seperti ini. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Nah dia posisi duduk dulu ya. Posisi duduk dia enak, kursinya dia enak. Cuman posisi duduknya ini aja yang menurutku agak kurang. Karena yang pertama, dia setirnya ini pengaturannya hanya tilt saja, tidak bisa teleskopik. Nah untuk aku ya, aku ini sudah mendapatkan posisi tangan yang enak seperti ini nyetirnya, tapi kakiku masih belum enak. Kalau buat aku ini kakiku paling enak segini, tapi setirnya terlalu jauh ini. Jadi mungkin yang selanjutnya itu bisa dibuat ada teleskopiknya mungkin supaya lebih enak juga. Untuk instrumen depannya ya sama seperti di Veloz. Untuk instrumen depan sama persis, bisa di atur juga mau seperti apa. Misalnya desain ini bisa kita atur untuk di display instrumennya mau seperti apa. Ada display 1 dibentuknya seperti ini, terus display 2 dia seperti ini. Kalau ada 3 juga, wah ini juga bagus ini. Sama ada yang keempat, nah ini juga keren, tapi aku paling enak yang display 3. Nah untuk setirnya dia enak, setirnya
wah ini lumayan enteng juga sih, bukan enteng-enteng banget tapi lumayan enteng dia. Tombolnya nggak banyak, kebanyakan tombol kosong malah. Di sini ada untuk pengendalian ke instrumen, bawahnya untuk volume, sebelah kanan hanya untuk telepon dan ganti-ganti track, sama ada untuk power mode. Nanti kita coba untuk power mode-nya. Tengah, head unitnya bisa dibilang cukup besar lah ya. Dia cukup besar head unitnya. Di AC dia digital, sampai lupa nyalain AC gue, panas soalnya. AC-nya dia digital, hanya single zone ya, single zone AC-nya dia. Lalu tengah, nah ini ada wireless charging. Ini kelebihan juga dari yang GR, dia wireless, ada wireless chargingnya juga di sini. Depannya ada tempat untuk meletakkan barang, sama ada colokan 12 volt dan atau 120 watt. Transmisinya dia ya standar seperti yang lainnya, cuma dia dilengkapi dengan mode S atau mode manual. Jadi bisa kita atur-atur. Nah, ini mode manual masuk 2. Nah, dia ada protectionnya juga. Jadi kalau misalnya couplingnya belum sanggup untuk pindah gigi, misalnya aku diem nih mau pindah gigi 2, dia nggak bisa, ada warningnya. Juga keren ini ya. Untuk interiornya bisa dibilang dia memang lebih modern dibanding yang versi G-nya, atau mungkin yang lainnya nyebutnya versi LCGC-nya, karena ini bukan sebuah LCGC lagi orang-orang nyebutnya. Memang lebih modern, sedangkan yang versi LCGC-nya atau tipe G-nya dia lebih simple lah. Instrumennya dia masih analog, tengahnya head unit tidak sebesar ini juga, setirnya pun dia juga sangat simple lagi. Jadi untuk pilihan sih aku pengennya yang ini sebetulnya, cuman harganya aja bisa dibilang dia cukup mahal, 253 juta untuk sebuah Agya. Kursi dia enak, dia depan sini ada kompartemen lagi yang nggak begitu besar, dan dia belum ada soft opening juga. Rem tangan dia masih manual, sama di bawah sini mungkin ada tempat untuk kita meletakkan barang. Spion sudah bisa ditutup, buka tutup secara elektrik juga. Nah, cuman sayangnya aja dia nggak bisa melipat sendiri pada saat mobil ini dikunci, dia tidak langsung otomatis nutup. Oke sih, dan yang paling enak lagi adalah pada saat kita beli mobil ini, kita langsung dibeli dashcam. Jadi Toyota baru seperti Yaris Cross, lalu Land Cruiser yang baru, dan Agya ini mungkin ada yang lainnya juga ya. Dia sudah dapat dashcam ini, karena dashcam untuk sekarang ini penting sekali dashcam ini. Cuma kita dapatnya yang bagian depan saja, tidak untuk bagian belakang. Oke, kita langsung saja rasakan seperti apa sih rasanya Agya terbaru ini di jalan. Let's go. Ini sekarang kita udah jalan pakai Agya GR ini. Yang langsung berasa itu adalah ini mobil halus ya, bisa dibilang cukup halus, walaupun kekedapan dari segi mesin, suara mesin itu masih cukup terdengar kalau misalnya kita berakselerasi itu. Tapi suspensi enak dia, tapi memang kalau dibandingkan yang non GR seperti yang versi LCGC nya mungkin kita sebutnya ya, dia emang ya, suspensi dibuat sedikit lebih stiff, karena ini yang GR versi lebih sportinya, sehingga pengendaliannya pun dia juga bisa lebih baik. Tapi kalau dari keseluruhan seperti mesinnya dia sama, nah, interiornya sama bodinya aja sih dia yang beda. Lalu juga seperti aku bilang, suspensi dia lebih stiff, dan betul pengendalian dia sangat tajam sekali ini. Bisa wah, ini lari ke 60 km per jam tuh, handling tuh juga bisa enak dia. Terus juga yang enak lagi adalah kabinnya ini. Kabin ini dia full digital, menggunakan digital semua. Jadi betul-betul nggak ada yang analog sama sekali, full digital yang memberi kesan sporty juga. Apalagi dengan kabin dia warna hitam semua, dengan ada aksen-aksen yang membuatnya kelihatan lebih sporty. Nah, jadi aku mungkin belum sempat tes keiritan mobil ini karena waktunya terbatas, tapi aku sudah melihat beberapa media lain tes untuk keiritannya. Jadi ini mobil lebih irit dibanding generasi sebelumnya untuk rute dalam tolnya. Dalam kota dengan kecepatan rata-rata
22 km per jam hasil pengetesan media lain mungkin ya, itu kisaran 16 sampai dengan 16,5 km per liter, yang berarti lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Generasi sebelum itu hanya sekitar 15 km per liter dia untuk dalam kota. Nah untuk rute tolnya bisa dibilang yang generasi sebelumnya dia lebih baik, karena yang generasi sekarang itu dalam tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa mencatat antara 19 sampai dengan 19,5 km per liter. Sedangkan yang generasi sebelumnya itu dia bisa sekitar 20 sampai dengan 21 km per liter. Ya mungkin beda 1 km per liter aja sebetulnya sih. Untuk dari segi pengendaliannya, ya berasa ini di kecepatan lumayan tinggi saja menikung tuh bisa cukup tajam lah pengendaliannya. Mungkin karena suspensi yang dibuat lebih stiff juga nih. Ini tuh kecepatan 70 km per jam belok seperti ini masih sangat bisa dibilang cukup tajam pengendaliannya dia ini. Nggak tahu tapi yang versi non GR seperti apa, tapi yang GR ini pengendalian bisa sangat baik dia. Kalau dari segi tenaga, memang tenaganya bukan yang besar-besar banget, dan dia sama seperti yang non GR juga. Akselerasi dia kurang lebih 10 sampai dengan 12 detik untuk 0 sampai 100 km per jam. Ya yang cukup baik juga untuk mobil yang mesinnya bukan yang terlalu besar, dan hanya 3 silinder lagi mesinnya, dia bukan 4 silinder. Jadi ini mobil masih belum dilengkapi dengan TSS ya, atau Toyota Safety Sense. Tapi fitur-fitur lain seperti dia ada mode power di sini. Jadi kalau misalnya kita pengen akselerasi lebih cepat, nah gas ini akan langsung lebih sensitif dia. Gas akan lebih sensitif dan lebih cepat juga untuk berakselerasi. Kalau mau santai lagi sih tinggal matiin aja di sini. Tapi nggak ada seperti mode eco, dia nggak ada. Lalu nggak perlu pakai mode eco pun juga ini mobil sudah sangat irit. Aku aja sekarang pakai mobil ini bisa 19,5 km per liter. Lalu fitur selanjutnya seperti dia dilengkapi dengan dashcam juga, dan ini sudah bawaannya ya. Jadi Toyota terbaru seperti Yaris Cross pun juga kalau beli ini kita dikasih dashcam yang sudah terintegrasi dengan mobilnya juga. Lalu dia juga ada wireless charging di sini khusus yang GR juga. Sama fitur standar seperti dia remnya sudah ABS dan udah ada hill start assist juga. Sama klaksonnya nih, klaksonnya ini beda juga. Klaksonnya dia lebih berwibawa kalau misalnya yang GR nih, dengerin. Dia lebih berwibawa, lebih enak juga didengar. Kalau yang versi LCGC nya atau yang bukan GR ya, dia klaksonnya biasa. Nah jadi secara overall memang yang GR ini dia terlihat, aku lebih suka yang GR sebetulnya ya. Kenapa? Karena satu, dia tampilannya lebih sporty dari eksteriornya, terus juga kaki-kakinya atau suspensi dibuat lebih stiff, sehingga tuh bermanuver tuh juga dia lebih enak, dan interiornya pun dia juga lebih keren untuk dipandang karena semuanya dia sudah digital. Jadi kalau nanya aku sih, aku lebih seneng yang GR ini. Tapi kalau dari segi harga memang perbedaannya lumayan dibanding yang non GR, hampir 60 juta sendiri. Tapi ya selera sih mau ngambil yang mana sebetulnya. Kalau aku yang GR ini udah keren banget kalau menurutku. Oke, jadi mungkin begitu reviewku mengenai Agya GR ini. Jadi sekali lagi memang harganya bisa dibilang dia cukup mahal, tapi tergantung selera dari kita juga. Kalau kita pengen sebuah city car yang desainnya sporty, lalu juga dalamnya dia modern, ini mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau misalnya untuk city car biasa saja, untuk santai-santai, mungkin kita bisa mengambil yang tipe G. Karena tipe G itu sudah cukup, karena keseluruhannya sebetulnya sama, untuk mesinnya sama, ukuran bodi sama, hanya interiornya saja yang dia berbeda dan aksesoris-aksesorisnya dia yang berbeda. Nah oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.